Halo, selamat sore ya teman-teman petani. Seperti inilah kegiatan kita pada sore maupun pagi ya. Jadi kalau kita lagi menumbuh kembangkan atau bercocok tanam atau apa sebutan namanya budidaya atau agribisnis, tentu kita tidak terlepas dari monitor ya atau kontrol sejauh mana pertumbuhan dari yang kita tumbuhkan itu, termasuk kalau kita berbicara tentang pertumbuhan atau budidaya atau agribisnis alpukat, ini tidak bisa serta-merta kita biarkan tumbuh berkembang. Tentu perlu kita kendalikan ya. Yang saya maksud kendalikan di sini karena di fase pertumbuhan nantinya fase vegetatif itu terhitung ya dari sejak tanam sampai memasuki 2 sampai 3 tahun ya, terutama di bawah 1 tahun itu. Kalaulah memang kita tidak kontrol, percabangan itu akan banyak tumpang tindih ya. Tentu di sini fungsi pruning yang harus kita lakukan. Kenapa pruning? Satu manfaat pruning itu, pertama untuk memudahkan sirkulasi sinar untuk proses fotosintesis, sehingga kalaulah memang dia terlalu tumpang tindih, dia punya ranting, daun-dahan, tumpang tindih namanya ya, atau terlalu berhimpit dahannya, otomatis akan terganggu ya proses fotosintesis yang diserap oleh tanaman itu sendiri. Jadi di sini salah satu mungkin yang perlu saya berbagi pengalaman atau berbagi cerita, seperti ini ya. Ini kalau kita biarkan ini 1 bulan ke depan, 1-2 bulan ke depan ini pasti kita pastikan ini ya, pasti menyentuh ya di atas tanah. Jadi di video sebelumnya juga kita udah menjelaskan ya tentang pruning itu. Ini menurut cara saya ya, menurut cara saya, yang mana yang keadaan ranting, dahan atau daun yang akan menyentuh tanah, sebelum menyentuh tanah udah harus kita hindari. Cara menghindarinya artinya kita potong saja. Jadi jangan takut ya, karena nanti dia otomatis tujuan pemotongan ini juga ya sangat bermanfaat untuk pembesaran pangkal batang primer dan dahan-dahan sekunder ya. Jadi ini ya contoh nih ya, coba kamera. Jadi ini primer, ini batang. Ini batang primer ya. Ini ada cabang 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini 3, jadi ini terbagi lagi 2. Jadi ya kita hitung ini ada 3 cabang, tapi yang satu ini terbentuk langsung, anggaplah ini ada 4 cabang ya. Tentu ini tetap kita pertahankan sekundernya ini. Jadi ini sepertinya juga secara persaingan dia akan kalah. Ini lebih kecil ya, dia punya dahan lebih kecil,
dibanding yang 4 ini. Nah, jadi ini cara saya, ini jangan takut dipotong saja ya. Kalau bisa pemotongannya seperti yang udah kita jelaskan ya. Ya paling tidaklah 2 jari ya dari cabang ini. Nah, jadi kurang lebih di sinilah ya. Nah. Coba kamera. Nah. Terus ini juga nanti begitu nanti berproses 1-2 bulan ke depan, ini juga tidak akan bagus ya. Nah, ini otomatis akan menyentuh tanah juga. Kalaulah dia sangat menyentuh tanah seperti ini, tentu tidak baik. Jadi sangat berpeluang untuk semut atau serangga lainnya memudahkan ya, untuk naik ke atas. Nah, bisa aja nanti untuk serangga itu bersarang atau apa ya, jadi semut. Jadi ini kita potong saja ini. Nah, nantinya juga dia pasti akan menyentuh atas tanah, jadi tidak bagus ya. Ini menurut cara saya. Jadi kita tidak akan bantu dengan apa namanya, tunjar ya, penyangga. Jadi saya pikir itu tidak perlu, bagus kita kalahkan saja ya. Cukup yang kita pelihara yang ini. Nah, jadi dahan-dahan kecil seperti ini ya. Nah, ini juga ya teman-teman ya. Jadi yang kecil-kecil seperti ini kalau kita biarkan juga ya, dengan sendirinya juga dia secara persaingan makanan kalah, otomatis dia juga akan mati sendirinya ya, mengering. Terus jadi tetap ini yang kita jaga, pelihara satu batang primer ini, sehingga serangga tidak begitu mudah untuk naik. Jadi ini kita kasih insektisida ya, kita kasih insektisida. Bisa kita rekatkan dengan cat tembok atau sejenis kapur gamping. Nah, jadi udah kita bentuk DGW atau bentuk regen ya, atau jenis insektisida yang lainnya ya. Jadi untuk menghindari kalaulah memang ada semut, rayap dan lain sebagainya, sehingga dia tidak berpeluang untuk naik lagi. Kalaulah tadi daunnya kita biarkan sampai seperti ini tadi ya, sampai menyentuh tanah seperti ini, nah ini tidak bagus ya. Cara saya pasti kalahkan ya yang ada model seperti itu, yang langsung bersentuhan dengan tanah. Nah, jadi bentuknya juga ya, coba dilihat secara jauh.
Jadi bentuknya lebih terbuka ya. Nah, jadi lebih terbuka. Untuk penyinaran juga, penyinaran itu sangat penting ya, penyinaran matahari, sehingga proses fotosintesis itu bisa berjalan dengan baik. Nah, seperti ini ya. Ini ada 3 ya, 3 percabangan ya. Nah, ini kalau kita tidak buang, ini akan terganggu ya. Jadi tidak bagus. Nah, jadi ini cara saya buang saja ini. Cukup kita pelihara yang 2 ini. Nah, ini juga tidak bagus ya. Ini satu, ini dahan ini ya. Nah, ini kayaknya akan menabrak yang ada di samping kiri saya. Nah, tentu pertumbuhan atau yang mengarah ke dalam model seperti ini akan menabrak ini. Sebaiknya kita kalahkan. Ingat ya, jangan kita langsung potong di sininya ya. Jadi peluang dia untuk batang sekunder ini, peluang dia untuk apa namanya rusak ya. Jadi kalau dia udah rusak, nanti ada peluang untuk serangan jamur ya. Nah, jadi kita sisakanlah paling tidak 2 jari ya. Seperti itu. Jadi dia lebih terbuka ya, teman-teman petani khusus yang pencinta alpukat. Jadi kita lebih memberi ruang sirkulasi udara, demikian juga penyinaran, sehingga satu manfaatnya kalau dia langsung ada penyinaran, otomatis menghindari juga ya tempat naungan serangga tadi, semut lain sebagainya. Tapi kalau dia terlalu padat rapat, tumpang tindih ya, tumpang tindih dahan, ranting, itu juga tidak bagus untuk pertumbuhan ya, untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Oke, nah, kita coba lagi satu. Seperti ini juga ya, ini contohnya ya. Nah, ini coba kamera. Ini dahan yang ini akan menabrak ya, ini akan menabrak ya, akan menabrak yang ini. Kalau kita biarkan, tentu ini akan saling tumpang tindih ini. Jadi sebaiknya salah satu harus kita kalahkan. Kalau mau kita kalahkan yang ini sayang ya, karena sekundernya udah cukup besar ya. Jadi tentu yang ini yang kita kalahkan. Tetap ya, jangan langsung di pangkal batang primer. Jadi mesti kita sisakan ya kurang lebih lah 2 cm atau berapa. Ini juga ya, kalau kita tidak potong ini pasti langsung nanti menjuntai langsung di atas tanah. Jadi ini ya kita harus mesti berani ya, mesti berani potong saja. Jadi nanti juga dia akan tumbuh tunas baru lagi. Jadi peluang untuk jenis serangga lainnya juga naik melalui daun ya, peluangnya sangat kecil. Paling peluangnya naik di atas batang primer. Tapi kalau batang primer ini udah kita kasih racun serangga, ya kemungkinan kecil juga dia bisa naik di melalui batang primer ya, sampai ke atau bersarang ya, semut macam-macam lainnya.
Oh, jadi seperti itu ya, teman-teman petani ya. Ini menurut cara saya. Nah, jadi tidak ada rumus yang pasti. Ini boleh dipotong, ini tidak. Nah, itu kendalinya, kebijakannya itu ada ke kita. Kalau menurut kita tidak ideal, ya udah potong saja. Nah, terus untuk melakukan pemotongan itu, kalau memang bisa, jangan pada waktu saat hujan ya. Oh, karena kenapa? Kalaulah hujan, tentu ini kambiun ini ya akan terinfeksi ya, terinfeksi, otomatis tidak juga bagus. Tentu pada saat kering ya, cuaca panas gitu. Seperti ini kan, cuaca panas. Mungkin udah kering, kalau kena hujan tidak masalah. Itu ya, ini bekas pruning kemarin ya. Ini ya, contoh ya. Ini yang bekas pruning kemarin 3 bulan atau 2 bulan yang lalu. Nah, ini udah kita lakukan karena tidak bagus, dia akan menabrak ke atas. Sedangkan jalur jalur atas sudah ada dahan-dahan ranting yang kita pertahankan. Nah, jadi ini malah yang di atas sudah ada bentuk 3 cabang, ini yang akan kita pelihara. Jadi nanti kita lihat lagi ya, teman-teman, perkembangannya, arah jalur daripada perkembangan pertumbuhan, apakah masih kita perlu pruning lagi 3 bulan atau setengah tahun akan datang. Jadi untuk sementara ini cukup dulu. Oke ya teman-teman, seperti ini kegiatan kita sore, monitoring yang mana kira ada gangguan atau serangan baik dia abiotik maupun biotik. Jadi kita tahu bagaimana cara antisipasinya ya. Tentu ini tadi juga salah satu monitoring yang kalau kita lihat udah tumpang tindih ya, sepertinya udah memasuki 3-4 bulan setelah sebelumnya kita pruning, ya udah tidak masalah, kita lakukan pemangkasan lagi. Nah, ini cara kita lakukan ya. Itu mengenai gangguan serangan udah kita jelaskan kemarin ya. Gangguan serangan biotik itu ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, berupa serangga, mungkin ya, semut atau rayap, kutu yang lainnya ya, dan bakteri ya, itu juga termasuk salah satu ya, gangguan ya, gangguan serangan abiotik. Kebanyakan bakteri virus itu biasanya nampak itu di pangkal batang. Nah, di pangkal batang. Kalau untuk alpukat yang ya kebanyakan yang kita temui ya, dia masa vegetatif, artinya ya vegetatif itu kadang kita berbicara di bawah 2 tahun ya. Mulai tanam sampai 2 tahun itu frekuensi dia terserang virus jamur itu sepertinya ada tapi kecil. Kenapa? Karena secara imun ya, secara stamina, kekuatan daripada fisik batang itu terhadap serangan bakteri virus itu masih kuat. Jadi ada antibodi seolah-olah ya, dia untuk melawan. Kebanyakan biasa bakteri virus itu ya, biasanya yang nampak itu biasanya di pangkal batang ini. Ada yang biasa dinamakan itu ya, busuk pangkal batang atau busuk akar ya, atau bakteri akar putih ya, Phytophthora cinnamomi. Itu sebenarnya pencegahannya bisa saja kita lakukan rutin. Kita ada macam-macam ya, ada jenis fungisida
fungisida ya, baik yang berupa serbuk maupun yang berupa cairan ya, bisa kita aplikasi, kita kocor atau kita semprotkan. Itu salah satu ya untuk mencegah, mengatasi kalaulah memang ada serangan-serangan dari virus bakteri yang kadang tidak nampak, ada di perakaran ya, di perakaran. Banyak cara menghindarinya ya, mengantisipasinya. Salah satu ya pembersihan di sekitar tajuk atau pangkal batang, sehingga sirkulasi penyinaran didapat otomatis ya. Mungkin virus juga tidak juga suka dengan cuaca yang kering atau keadaan yang kering. Dia sukanya di kelembapan ya. Nah, itu salah satu. Kalau musim penghujan itu mungkin perlu dibikin pengaliran air sehingga kelembapan tidak tertumpu di perakaran alpukat. Karena perakaran alpukat itu sangat ya, jujur yang kita alami sangat rawan ya, sangat rawan. Kalaulah kelembapan itu semuanya akan terganggu. Serangan-serangan bakteri, virus, dan tadi kutu-kutu lainnya itu juga ya sangat berpeluang. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga pengalaman yang kita alami ya di lapangan bermanfaat. Selamat sore semuanya. Tetap semangat. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari Alfocate Farm. Oke, salam sehat semua. Tetap semangat.